Memaafkan juga menjaga kesehatan mental dan fisik kita. Saat kita memendam perasaan sakit hati atau kecewa, kita cenderung merasa stres dan tertekan. Hal ini dapat berdampak Taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum, minal aizin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Teman-teman pejuang RSP, di momentum Idul Fitri ini merupakan waktu terbaik untuk membersihkan hati kita dan membuka diri seluas-luasnya atas kesalahan-kesalahan orang lain yang mungkin pada momen-momen lalu membuat hati kita tersakiti. Memaafkan adalah skill interpersonal yang sangat penting dan berharga dalam kehidupan kita. Dalam hidup, kita seringkali mengalami konflik dengan orang lain, baik itu keluarga, teman, rekan kerja, atasan, atau staf-staf kita. Konflik tersebut bisa berasal dari berbagai macam alasan, seperti perbedaan pendapat, salah paham, kesalahpahaman, perbedaan pandangan hidup, atau perbedaan prinsip-prinsip. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak masalah seberapa besar konflik yang sedang kita hadapi. Kebaikan hati dan kemampuan untuk memaafkan dapat membantu kita mengatasi masalah tersebut dengan lebih baik dan bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Saat kita membangun hubungan dengan orang lain, konflik bisa terjadi kapan saja. Terkadang, kita bisa merasa sangat sakit hati atau kecewa dengan tindakan orang lain dan sulit untuk melepaskan rasa sakit dan kecewa tersebut. Namun, memaafkan adalah salah satu cara terbaik untuk meredakan rasa sakit dan kecewa tersebut. Saat kita memaafkan orang lain, kita telah menghilangkan perasaan negatif yang kita miliki dan memberikan kesempatan diri kita untuk hidup menjadi lebih baik lagi. Memaafkan juga menjaga kesehatan mental dan fisik kita. Saat kita memendam perasaan sakit hati atau kecewa, kita cenderung merasa stres dan tertekan. Hal ini dapat berdampak negatif pada kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Namun, jika kita mampu memaafkan orang lain, kita akan merasa lebih bahagia dan lebih tenang, yang berdampak positif pada kesehatan mental dan kesehatan fisik kita. Memaafkan membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Memaafkan juga bisa menunjukkan bahwa kita memiliki hati yang baik dan kemampuan untuk memahami orang lain. Ini juga membantu kita untuk menjadi lebih sabar dan toleran terhadap perbedaan dan pendapat serta pandangan hidup orang lain. Yuk kita belajar seni dalam memaafkan orang lain dan manfaatnya bagi kehidupan pribadi dan sosial kita. Teman-teman, pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang memiliki kemampuan untuk berpikir dan merasakan. Emosi yang dirasakan dapat mempengaruhi tindakan dan sikap seseorang. Salah satu emosi yang sering kali mempengaruhi tindakan dan sikap adalah rasa sakit hati atau dendam. Ketika seseorang merasa dikhianati atau tersakiti oleh orang lain, maka biasanya akan timbul rasa dendam yang kuat. Namun, rasa dendam ini tidaklah sehat dan dapat mengganggu kesehatan emosional seseorang. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan untuk memaafkan sebagai salah satu bentuk kesehatan emosional dan spiritual. Maafkan bisa didefinisikan sebagai suatu proses mengubah perasaan dendam atau kebencian menjadi rasa pengertian dan kebaikan. Memaafkan bukan berarti mengesampingkan perasaan atau meremehkan tindakan orang lain yang telah menyakiti kita. Tetapi, memaafkan adalah suatu tindakan bijaksana untuk mengatasi rasa sakit hati dan membebaskan diri dari beban-beban emosional yang terus-menerus. Memaafkan bukanlah hal yang mudah dilakukan. Terkadang, rasa sakit hati dan dendam dapat menguasai pikiran dan hati kita, sehingga sulit untuk melepaskannya. Oleh karena itu, memaafkan memerlukan suatu seni yang harus kita pelajari dan dilakukan secara terus-menerus. Maafkan adalah seni dalam mengelola kecerdasan emosional, seni meningkatkan empati, dan seni mengasah kepedulian yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Sebagai seni dalam mengelola kecerdasan emosional, karena memaafkan memerlukan kecerdasan emosional yang baik. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali, mengelola, dan mengatur emosi. Dalam hal ini, seni mengasah kecerdasan emosional adalah suatu proses mengenali emosi-emosi yang timbul dalam diri kita, mengelolanya dengan bijaksana, dan mengatur tindakan-tindakan yang akan kita ambil. Dengan memiliki kecerdasan emosional yang cukup baik, maka kita akan lebih mudah untuk memaafkan orang lain.
Sebagai seni meningkatkan empati, karena memaafkan adalah suatu proses mengembangkan kemampuan untuk melihat dari sudut pandang orang lain dan memahami perasaannya. Dengan memiliki empati yang baik, maka kita akan lebih mudah memaafkan orang lain karena kita dapat memahami alasan atau kondisi yang membuat orang tersebut melakukan tindakan yang menyakiti kita. Sebagai seni mengasah kepedulian kepada orang lain, sebagai suatu proses mengasah kemampuan untuk peduli terhadap kebutuhan orang lain. Dengan memiliki kepribadian yang peduli, maka kita akan lebih mudah memaafkan orang lain karena kita dapat memahami bahwa orang tersebut mungkin melakukan tindakan-tindakan tersebut memiliki alasan-alasan yang sangat kuat. Dalam kehidupan sosial, memaafkan juga sangat penting dalam kehidupan sosial kita. Konflik dengan orang lain dapat menyebabkan ketegangan dan ketidaknyamanan dalam hubungan sosial kita. Namun, jika kita mampu memaafkan orang lain, kita dapat memperbaiki hubungan sosial tersebut dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan damai. Kita menjadi lebih empatik dalam memahami orang lain. Saat kita memaafkan orang lain, kita mencoba untuk melihat situasi dari perspektif mereka dan memahami mengapa mereka melakukan tindakan tersebut. Ini membantu kita untuk menjadi lebih empatik dan memahami perasaan dan kebutuhan orang lain yang meningkatkan kualitas hubungan sosial kita. Selain itu, memaafkan juga dapat membantu kita untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih baik. Kita bisa memaafkan orang lain, kita mengajarkan mereka untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan menghargai perasaan kita. Ini memungkinkan kita untuk mencapai kesepakatan yang lebih baik dan menghindari konflik yang tidak penting di masa depan. Begitupun dalam kehidupan pribadi kita, memaafkan juga dapat membantu meningkatkan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Saat kita mampu memaafkan orang lain, kita dapat merasakan kedamaian dalam pikiran dan hati kita. Begitupun dalam kehidupan pribadi kita, memaafkan juga dapat membantu meningkatkan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Saat kita mampu memaafkan orang lain, kita dapat merasakan kedamaian dalam pikiran dan hati kita. Ini membantu kita untuk merasa lebih bahagia dan tenang dalam kehidupan sehari-hari. Maafkan juga membantu kita untuk menumbuhkan rasa syukur dan menghargai apa yang kita miliki dalam hidup. Ketika kita memaafkan orang lain, kita menunjukkan bahwa kita bersedia untuk mengambil langkah ke depan dan memilih untuk fokus pada hal-hal yang positif dalam hidup kita. Ini membantu kita untuk menemukan rasa syukur dalam kehidupan kita yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan kita secara keseluruhan. Memaafkan juga bermanfaat dalam menjaga dan mengatasi rasa kesepian dari isolasi sosial. Saat kita memaafkan orang lain, kita membangun hubungan sosial yang sehat dan positif, yang dapat membantu kita merasa lebih terhubung dengan orang lain dan mengurangi rasa kesepian dan isolasi sosial. Tentunya yang terpenting, memaafkan juga membantu kita untuk mencapai perdamaian dalam diri kita sendiri. Saat kita mampu memaafkan orang lain, kita membebaskan diri dari perasaan negatif dan kemarahan yang merugikan diri kita sendiri. Ini membantu kita untuk mencapai perdamaian dalam diri kita sendiri dan mengembangkan kualitas hidup yang lebih baik. Terima kasih dan selamat mempraktekkan.